Fa ana syafi'uhu. Rasulullah akan memberikan syafaat orang yang melakukan hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu fi fadilatil wudu. Bab yang keenam menerangkan tentang fadilahnya berwudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a lissolati fa aksana al wudu'a summa qoma ila sholati fa innahu yakhruju min khoti'atihi kayaumi waladatu umuhu. Barang siapa, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu kemudian melakukan sholat, fa innahu yakhruju min khoti'atihi kayaumi waladatu umuhu, maka sesungguhnya orang tersebut keluar dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, kayaumi waladatu umuhu, sebagaimana mereka keluar atau seperti baru saja dilahirkan oleh ibunya. Nah, ini orang yang berwudu kemudian wudunya disempurnakan, kemudian melakukan sholat, mereka mendapatkan pahala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti bagaimana mereka baru lahir dari gua gerbaning sang ibu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong nama iku turu sapa man ala wuduin ing atase wudu fa adrakahu al mautu, maka orang tersebut mati fitil kalailati di dalam malam itu, fahuwa indallahi syahidun, maka orang tersebut bagi Allah dianggap mati syahid. Ini keistimewaan dari wudu. Barang siapa yang berwudu terus tidur, kebetulan mereka mati di dalam tidur itu, maka Allah menganggapnya orang tersebut mati syahid, artinya syahid akhirat. Karena syahid itu ada dua, ada syahid dunia dan ada syahid akhirat. Kalau syahid dunia itu orang yang meninggal li'ila'i kalimatillah di medan laga karena perang, li'ila'i kalimatillah, itu masyahidnya syahid dunia. Kemudian di sini orang yang mati di dalam berwudu, syahidnya adalah syahid akhirat. Syahid akhirat itu wajabat lahul jannah, berhak masuk surga. Nah, ini berhak masuk surga orang yang mati syahid akhirat. Orang mati syahid akhirat itu macam-macam, termasuk mangkaman mata bujatan fahuwa syahidun.
Di dalam kitab I'anatul Thalibin diterangkan man mata fuj'atan fahuwa syahidun. Barang siapa yang mati mendadak maka mereka dihukumi mati syahid. Sebabe wong sing mati mendadak akeh wong sing dong gelo. Nah, ini Allah memberikan penghormatan kemuliaan. Termasuk wabah virus corona. Orang yang mati karena wabah itu pun juga mereka dianggap mati syahid, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tawaddo'a ala turin kutibalahu asyru hasanatin. Man utawi sapane wong iku tawaddoa wudu sapa man ala turin ing atase suci kutibalahu asyru hasanatin. Jadi walaupun dia itu masih dalam keadaan suci, tetapi dia mau menjalankan sholat berwudu, walaupun dia sudah bersuci, dihukumi sholat tanpa berwudu bisa. Tetapi mereka tetap memanfaatkan berwudu. Falahu ala turin kutibalu asyru hasanatin, mereka mendapatkan 10 kebaikan. Kembali lagi masalah wudu, orang yang tidur berwudu dulu. Wafil Ihya'i, dan di dalam kitab Ihya qala sallallahu alaihi wasallam idza namal abdu ala toharotin urija biruhihi ilal arsi fakanat ru'yahu sodikotan. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, yaitu sebelum tidur berwudu dulu, urija biruhihi ilal ars, rohnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada aras. Fakanat ru'yahu sodikotan, maka mimpinya itu nanti menjadi mimpi yang baik dan benar. Ya, ini menjadi perhatian. Jadi mimpinya itu mimpi baik dan benar. Sebab kalau tidurnya tanpa berwudu itu mimpinya macam-macam, ya. Mimpinya banyak yang geladrah. Itu macam-macam. Itu karena tidak berwudu. Tapi di dalam hadis diterangkan di dalam kitab Ihya bahwasanya orang yang tidur dengan berwudu maka mimpinya itu mimpi benar itu dan bagus, mimpinya bagus dan benar. Itu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain diterangkan wa qala sallallahu alaihi wasallam la sholata liman la wudu'alah wa la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. La sholata, ora ana salat iku maujud liman la wudu'alah, bagi orang yang tidak berwudu. Nah, ini sudah disyariatkan bagi Imamuna Asy-Syafi'i, orang yang sholat harus berwudu dulu. Nah, ini orang yang sholat harus berwudu dulu, keadaan suci. Wala wudu'a liman lam yadhkurismallah, dan tidak dianggap berwudu manakala dia tidak menyebut asma Allah, yaitu membaca basmalah. Nah, ini disyariatkan, walaupun itu menurut ilmu fikih hukumnya adalah sunat. Jadi berwudu itu membaca basmalah menurut ilmu fikih hukumnya sunnah, tetapi sangat dianjurkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan wa qala lan ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al wudu'u syatrul iman. Al wudu'u utawi wudu syatrul iman, iku sebagian separone iman. Nah, ini al wudu'u syatrul iman.
Rawahu Ibnu Abi Syaibah an Hasan bin Atiyah wa fi riwayatin li ghairihi at-tahuru bidhammi ta'i syatrul iman ay wa dzalika li anal imana yadhuru najasatal batin. Ya. Kenapa orang yang wudu itu sebagian daripada iman atau separuh dari iman? Li anal imana yadhuru najasatal batin. Karena sesungguhnya iman itu suci dari najisnya batin. Jadi najisnya batin. Kemudian wal wudu'u yadhuru najasatal zahir, dan berwudu adalah yutahhiru, mensucikan najisnya zahir. Jadi kalau najisnya zahir itu disucikan dengan berwudu. Nah, tapi kalau najisnya batin disucikan dengan iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u alal wudu'i nurun ala nurin. Al-wudu'u alal wudu'i nurun ala nurin. Al-wudu'u utawi wudu alal wudu'i yang ngatasi wudu iku nurun ala nurin. Ai tajdidul wudu hasanatun ala hasanatin. Jadi wudu, orang yang berwudu mereka melakukan sholat atau baca Al-Quran berwudu lagi, atau yang biasa lazim disebut dengan daimul wudu. Daimul wudu itu orang yang ngelanggengake wudu, itu namanya daimul wudu. Itu nurun ala nurin. Nah, itu ya. Tajdidul wudu hasanatun ala hasanatin. Perbuatan yang sangat baik di atas kebaikan. Jadi perbuatan yang sangat baik di atas kebaikan. Itu daimul wudu. Sebagaimana dilakukan oleh Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu diriwayatkan beliau itu sholat subuh wudunya menggunakan sholat isya selama 40 tahun. Ya, ini waliullah, ini ya punya kelebihan, punya keramat. Ya. Al-babus sabi'u fi fadilatis siwak. Sekarang masuk pada bab yang ketujuh, fi fadilatis siwak, di dalam fadilahnya siwak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwakin. 2 rakaat dengan siwakan lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwakan. Nah, ini siwakan itu memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Gitu. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Seandainya saya tidak memperberat pada umat saya, jadi aku orang ngebot ning gone umatku, la amartuhum bisiwak, yakti ingsun arep perintah ning gone umatku tak kon salat inda kulli sholatin, tiap tak kon siwakan inda kulli sholatin, ketika mereka akan melakukan sholat. Nah, ini termasuk sunat muakkad. Ini termasuk sunat muakkad yang dikuatkan. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Ini sangat pentingnya sekali. Maka dibiasakan yaitu membawa siwak, ya, membawa siwak. Ada kalanya yang menggunakan kain baju itu digunakan siwakan. Nah, itu dari sudut kesehatan bagaimana, tetapi yang jelas memang sangat
sunatkan membawa siwak itu. Membawa siwak itu sangat disunatkan sekali. Jadi seandainya Rasulullah tidak memperberat umatku, maka aku perintahkan untuk melakukan siwakan tiap kali melakukan sholat. Qala sallallahu alaihi wasallam sittatun min sunanil mursalin al-haya wal hilmu wal hijamatu was-siwaku wa ta'aturu wa kasratul azwaj. Sittatun utawi perkara 6 minal mursalina min sunanil mursalin iku termasuk tindakane para rasul. Jadi ada 6 perkara yang biasa dilakukan oleh para rasul. Yang pertama adalah al-haya, sifat malu. Nah, ini sifat malu. Malu yang pertama kepada Allah, yang kedua malu kepada manusia. Nah, ini. Ya. Tetapi bisa diawali bagi kita sebagai orang awam pemula itu diawali dengan malu kepada manusia dulu. Malu pada manusia dulu. Selanjutnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara berkata, bertutur kata, cara berpakaian, cara berperilaku. Nah, ini itu al-haya. Wal hilmu lan lapang dada. Nah, ini ya, lapang dada. Jadi kalau ada masalah-masalah itu diterima dengan lapang dada, tidak dengan emosional. Nah, ini ya, mengedepankan kedamaian, mengedepankan kedamaian, tidak mengedepankan emosional. Nah, ini wal hilmu wal hijamatu. Ya, hijamatu itu cara jawone cantuk ya, atau bekam, istilah sekarang ini bekam. Wasiwaku dan siwakan. Lah ini. Nah, dan siwakan. Ini menurut ilmu usul fikih dilalatul iktiron. Jadi huruf wawu, nah itu huruf wawu atap itu lidilalatil iktiron, untuk mensejajarkan ini ya. Jadi pertama tadi al-haya'u, malu, wal hilmu dan lapang dada. Aris itu lapang dada. Wal hijamatu dan bekam, wasiwaku dan siwakan. Jadi siwakan ini dianjurkan, sangat dianjurkan, disejajarkan dengan sifat malu, dengan sifat lapang dada. Itu namanya kalau dalam usul fikih namanya menurut Imam Syafi'i itu namanya dilalatul iktiron, disejajarkan. Kan begitu. Wa ta'aturu dan memakai harum-haruman, wangen-wangen. Wa kasratul azwaji. Lah ini yang jadi masalah, wa kasratul azwaji dan memperbanyak istri. Nah, ini itu sunanil mursalin ya. Sunanil mursalin kalau kita bersifat kondisional gitu ya, bersifat kondisional. Apalagi sekarang bangsa Indonesia ini program pemerintah punya program keluarga berencana. Tetapi kalau nabi-nabi ya memang kasratul azwaj. Karena apa? Ya karena ya katakanlah para nabi itu bibit unggul. Nah, bibit unggul itu ya perlu mendapatkan porsi atau posisi yang betul kan gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salah satun wajibun ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jumu'ati wasiwaku wa masutibi toibi. Ada 3 hal wajib bagi orang muslim. Yang pertama al-ghuslu yaumal jum'ati, mandi pada hari Jumat. Nah, ini kalau di sini wajibatun ala kulli muslimin. Ala kulli muslimin. Wajibatun itu sangat diwajibkan gitu ya. Lil mughaladha
sangat diwajibkan, wajibatun. Tetapi menurut ilmu fikih Imamuna Asy-Syafi'i, yaitu mandi itu hukumnya sunat al-Jumat. Wasiwaku dan siwak wa masut thayyibi, dan memakai hal-hal yang sangat bagus, pakaian yang bagus. Ini disejajarkan. Itulah sekilas tentang masalah siwakan. Al-babu saminu fi fadilatil adan. Al-babu saminu fi fadilatil adan. Bab yang ke-8 yaitu fadilahnya orang yang beradzan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana khamsa shalawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man adzana khamsa shalawatin, barang siapa yang adzan salat 5 waktu imanan wa ihtisaban, karena iman, ini ya, bukan karena beban apa-apa, tidak karena beban materi, tidak karena beban apapun, imanan wahtisaban, dan semata-mata mencari ridho Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampunilah segala dosa-dosanya yang telah lewat. Ya, cuman jadi masalah masalah itu imanan wahtisaban. Nah, ini yang jadi masalah, imanan wahtisaban. Tidak karena beban materi, tidak karena beban yang lain. Ya, sekarang yang jadi masalah itu ya ini. Nah, sambil masalah itu bisaroh itu yang jadi masalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salah satun ya'simuhumullahu ta'ala min adzabil qabri. Ada 3 hal ya'simuhumullahu, njaga sapa Allah Subhanahu wa taala saka siksa kubur. Ada 3 hal yang diselamatkan dari siksa kubur. Asyahidu, yaitu orang yang mati syahid. Min adzabil qabri asyahidu wa huwa yusaddiqu ala syahidil akhirah, yaitu termasuk orang yang syahid akhirat. Kalau tadi saya katakan orang syahid akhirat, nah itu masih banyak sekali. Nah, di antaranya di sini disebutkan man mata bigorkin, orang yang mati karena tenggelam. Ini waman mata bihadamin au harikin, bihadmin au harikin, orang yang mati kebruan bangunan. Nah ini au harikin, atau orang yang terbakar mati kobong. Waman mata fi tolabil ilmi, termasuk orang yang mati tolabil ilmi, mencari ilmu. Nah, itu ya berangkat mengaji, berangkat belajar, dia ya mati di tengah jalan, mungkin kecelakaan. Waman mata mabetunan, termasuk orang yang sakit perut. Gitu. Waman mata bitaun, lah ini orang mati karena wabah atau taun. Itu semua masuk kategori orang yang mati syahid. Kemudian disimpulkan, kalau tadi kami sampaikan di dalam kitab I'anatul Thalibin disimpulkan, yaitu semua itu adalah meninggal karena mendadak. Man mata fujatan fahuwa syahidun. Ini kembali lagi, ada 3 hal orang yang diselamatkan dari siksa kubur, diselamatkan saka siksa kubur. Yang pertama adalah al-asyahidu, orang yang mati syahid. Wal muadzinu, kemudian orang yang adzan. Oh ya, ini ya termasuk ai ahlul adzani, tegese wong sing ahli adzan. Nah, ini adzane kadang kala ya belum disebut dengan ahli, karena ahli itu adalah terus menerus, itu namanya ahli. Jadi wal muadzinu, orang yang ahli adzan, itu kalau mati diselamatkan dari siksa kubur.
wal mutawaffa yaumal jum'ati wa lailatal jumu'ati, orang yang mati pada hari Jumat dan malam Jumat. Nah ini kalau dalam keterangan lain yaitu mati di dalam bulan Ramadan, itu dalam keterangan yang lain. Itu. Jadi di sini orang ahli adzan yaitu diposisikan dengan orang yang mati syahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'a an-nidaa faqabala ibhamahu fawadu'a ala ainaihi wa qala marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah fa ana syafi'uhu yaumal qiyamati wa qaiduhu ilal jannah. Ini man barang siapa sami'a yang mendengarkan anidaa panggilan adzan faqabala ibhamahu. Ini ya biasanya, ini biasa. Kalau dalam keterangan yang lain itu pada waktu mendengarkan adzan, pada waktu sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Itu. Faqabala ibhamahu. Jadi tangannya jempolane loro ditekake, kemudian setelah itu ke dalam keterangan kitab yang lain dijilatkan, didilati, kemudian dikenakan pada mata. Nah, dikenakan pada mata, biasanya seperti itu. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang tersebut dari sakit mata. Jadi kan itu pada waktu mendengar azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu terus tangannya diginikan, terus mungkin mata itu ya, mata. Itu Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang tersebut dari sakit mata. Tapi ada 2 sakit mata yang tidak bisa sembuh, yaitu mata keranjang dan mata duitan. Nah itu tidak bisa sembuh itu. Ini fa'ana syafi'uhu, Rasulullah akan memberikan syafaat orang yang melakukan hal tersebut. Wa qala marhaban bi dzikrillah. Nah itu marhaban cukup, atau kalau ditambah dengan qurrata ayunina bika ya Rasulullah, atau kalau cukup singkatan marhaban bi dzikri rasul, marhaban bi dzikri rasul, bi dzikrillahi, marhaban bi dzikrillahi. Nah, itu cukup pakai ucapan itu saja. Itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat besok di hari kiamat dan menuntunnya masuk ke dalam surga. Ini hal-hal yang kelihatan ringan ini juga perlu diperhatikan. Nah itu juga perlu diperhatikan, karena hal-hal yang sepele itu ya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada hal-hal yang kelihatannya sepele. Nah ini kelihatannya sepele, tapi ndadekke rahmati Gusti Allah. Ini yang perlu kita perhatikan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu addu'a'u bainal adzani wal iqamati. La yuraddu ora ditolak addu'a'u apa donga bainal adzani antarane adzan wal iqamati dan iqamat. Ini perlu diperhatikan. Jadi maka kalau ada panggilan adzan kita cepat-cepat datang ke masjid. Kemudian ya kita ya berwudu, kemudian masuk masjid, kemudian masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, terus kita menunggu sampai qomat, sampai berjamaah dengan banyak berdoa. Dengan banyak berdoa sudah menjadi tradisinya orang-orang di Jawa, di Indonesia. Nah itu
dengan memanjatkan puji-pujian. Istilah orang Jawa dengan pujian, itu memanjatkan puji-pujian. Itu berupa doa. Allah tidak menolak la yuraddu addu'a'u bainal adzani wal qomati. Allah tidak menolak antara adzan dan qomat. Di dalam keterangan yang lain ada 3 dari hadis, ada keterangan yang lain. Seandainya 3 hal ini pahalanya diberikan di dunia, orang berebut untuk mendapatkannya. Ada 3 perkara apabila diberikan pahalanya di dunia, orang yang akan berebut pahalanya. 1, orang yang menjadi imam, mengimami sholat jamaah. Ini. Yang kedua adalah orang yang berada pada shop yang paling depan. Ini dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Suatu saat habis sholat asar, Abu Bakar menangis. Setelah ditanya oleh sahabat, kenapa ya Abu Bakar menangis? Abu Bakar menjawab, saya kehilangan dunia dan seisinya. Loh, dunianya masih ini kok? Ya, saya kehilangan, saya ikut jamaah tidak pada shaf paling depan. Saya menyesal sekali. Kemudian yang 3 itu adalah mengumandangkan azan atau orang yang melantunkan azan. Ini 3 hal itu apabila pahalanya diberikan di dunia, maka orang akan berebut untuk mendapatkannya. Itu dalam hadis ada. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satun fi dzillil arsy yauma la dzilla illa dzilluhu, imamun atilun wa muadzinun hafizun wa qari'ul qur'ani. Ada 3 hal Allah memberikan perlindungan, yauma la dzilla illa dzilluhu. Ya, ini tentunya besok di hari kiamat. Ada 3 hal Allah memberikan perlindungan pada saat tidak ada perlindungan. Imamun adilun, nomor 1 yaitu imam yang adil. Imam yang adil. Imam yang adil itu kategorinya bagaimana ya? Nah, itu masih masih samar-samar. Wa muadzinun hafizun, orang yang azan menjaga etikanya. Jadi tidak sekedar azan, tapi menjaga etikanya, etika azan, termasuk berwudu, itu etika azan, gitu ya. Jadi hafizun, orang yang menjaga etika azan, termasuk hafizun, orang yang berwudu. Jadi kalau azan itu disunatkan untuk berwudu dulu, tapi kadang-kadang ada yang mergo wektune wis telat, ketika azan berazan lagi berwudu, nah itu ya boleh, tapi tidak mendapatkan keutamaan. Jadi hafizun, ya, menjaga etikanya, etika orang yang berazan. Kemudian wa qari'ul qur'ani, dan orang yang ahli membaca Al-Qur'an. Al-babut tasi'u, bab yang ke-9, fi fadilatil jama'ati, di dalam fadilahnya sholat berjamaah. Nah ini di dalam fadilahnya orang sholat berjamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Aba Hurairah sholli ma'al jama'ati walau kunta jalisan fa innallaha yu'tika bikulli sholatin ma'al jama'ati sawaba khamsin wa isrina sholatan fi ghairil jama'ati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada sahabat Abu Hurairah.
Faqala liya Abu Hurairah, sholli ma'al jama'ati. Dawuh Kanjeng Nabi, salatlah kamu dengan berjamaah. Walau kunta jalisan, walaupun kamu tidak bisa sholat sambil berdiri. Jadi ya mungkin karena uzur tidak bisa sholat sambil berdiri, tapi jamaah sambil duduk. Fa inna Allah ta'ala yu'tika bi kulli sholatin ma'al jama'ati sawaba khamsin wa isrina sholatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kamu pahala 25 kali sholat tanpa jamaah. Nah, ini di sini 25, tapi di hadis yang lain itu 27. Jadi walaupun kamu sholat tidak bisa berdiri, walaupun sholatnya sambil duduk, nah ini tetap mendapatkan pahala 25 kali pahala dibanding sholat tidak berjamaah. Nah ini hikmahnya sholat berjamaah itu sangat banyak sekali. Salah satunya ini ya, terutama bagi orang awam. Bagi orang awam yang sholatnya itu kurang bisa sampurna. Mungkin bacaannya tidak sampurna, mungkin rukuk dan sujudnya tidak sampurna, karena orang awam yang tidak pernah ngaji atau yang ngajinya tidak tutup pas-pasan. Nah itu kalau ikut sholat berjamaah maka semua ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanggung oleh imamnya, dan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngibarate ana krikil kumpul karo beras, nalikane didol ya regane krikil nganut rego beras. Nah ini itu hikmahnya orang berjamaah. Kalau sholat sendirian itu harus dilihat sholatnya benar atau enggak, bacaannya benar atau enggak, rukuk sujudnya benar atau enggak. Ini menjadi pertimbangan. Tetapi kalau sholatnya berjamaah, walaupun rukuknya kurang benar sedikit, sujudnya kurang benar sedikit, itu insya Allah semuanya ditanggung oleh imam, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu dari hikmahnya sholat berjamaah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati ala sholatir rajuli wahdahu khamsun wa isruna darajatan wa fadlu sholati tatawif wa fadli ala filia fil masjidi ka fadli sholatil jama'ati ala sholatil munfaridi. Nah ini fadli sholati tatawu'i fil baiti ala filia fil masjidi. Nah ini kalau sholat wajib memang sholatnya diperintahkan untuk sholat di masjid. Kalau sholatnya sholat sunat itu memang diperintahkan di rumah, karena ada hadis zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Hiasilah rumahmu dengan bisolati dengan sholat sunat, wa qiraatil Qur'ani dan membaca Al-Qur'an. Nah itu membaca Al-Qur'an. Jadi menurut ulama-ulama alul kasfi alul mukasyafah itu ya bisa membedakan rumah yang biasa ditempati untuk membaca Al-Qur'an dan rumah yang biasa ditempati untuk sholat sunat. Itu orang alil mukasyafah bisa membedakan, nampak sekali, gitu, nampak sekali, nampak terang sekali. Tapi kalau kita orang awam ya nggak bisa membedakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati indallahi ta'ala sholatu subhi yaumal juma'ati jama'atan.
utawi utama-utamane salat mungguhe Gusti Allah yaiku salat subuh dina Jumat nganggo jamaah. Jadi begini, salat yang paling utama itu salat jamaah subuh hari Jumat. Ini salat jamaah subuh hari Jumat itu yang paling utama, gitu ya. Kemudian di sini kemudian diklasifikasi, gitu. Rawahu Abu Naim wa Tabrani an Ibnu Umar fa'akadus jamaati ba'dal jumu'ati subhuha ba'dal jum'ati subhuha summa subhu ghairiha. Utama-utamane paling dikuatkan salat jamaah yaiku salat jamaah subuh dinane Jumat. Ini paling utama. Summa subhu ghairiha. Kemudian salat subuh berjamaah selain hari Jumat. Ini. Jadi yang paling utama itu salat subuh berjamaah pada hari Jumat. Setelah itu salat subuh berjamaah selain hari Jumat. Ini selain hari Jumat. Sumal isya, kemudian sholat isya. Karena apa? Jamaah subuh dengan jamaah isya. Jadi yang pertama itu jamaah subuh, yang kedua jamaah isya. Kenapa dua itu didahulukan? Karena pada umumnya jamaah sholat subuh dan jamaah sholat isya ini paling berat, hitungannya paling berat. Kemudian sumal asru, kemudian sholat asar, jamaah sholat asar. Suma dhuhru, kemudian jamaah sholat duhur. Sumal maghribu, yang terakhir jamaah sholat maghrib. Jadi yang pertama itu jamaah sholat subuh di hari Jumat, terus jamaah sholat subuh di selain hari Jumat, terus jamaah sholat isya, terus jamaah sholat asar, jamaah sholat zuhur, yang terakhir adalah jamaah sholat maghrib. Jadi termasuk bagian paling akhir. Kenapa? Ya sholat jamaah maghrib itu paling ringan. Mulane ning dindinggon wae, angger ana masjid, ana musala, jamaah paling akeh iku ya jamaah maghrib. Ya nganti turah-turah. Jamaah maghrib itu nganti penuh masjidnya. Ya nganti meluber ning gone halaman. Itu sholat jamaah sholat maghrib. Tapi selain itu jamaah isya, jadi antara maghrib dan isya ini berdekatan. Tapi jamaah maghrib ini banyak, tapi setelah masuk isya jamaahnya menjadi berkurang, menjadi sedikit. Nah gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla sholata subhi fil jamaati summa jalasa yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asyamsa kana lahu sitrun minan nar kana sitrun minan nari wa bariun minan nar. Barang siapa sholat subuh dengan berjamaah kemudian duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istilahnya ya wiridan nganti meletek srengenge. Nah ini. Jadi ya ini ya bagi orang-orang yang memang ada kesempatan, tapi bagi pekerja ya tidak mungkin. Bagi pekerja ya tidak mungkin, tapi bagi orang-orang yang punya kesempatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, yaitu nerakanya ditutup dan bebas dari neraka. Malah kalau dalam hadis yang lain diterangkan, barang siapa jamaah sholat subuh terus wiridan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu asyamsu, sehingga matahari itu terbit, Allah memberikan pahala seperti pahalanya orang pergi haji dan pahalanya orang yang umroh.
Nah, ini kalau berbicara masalah pahala. Nah, tetapi kita tidak berbicara masalah pahala. Yaitu wong kita ibadah itu semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari pahala. Seperti anak kecil diperintah oleh orang tua. Kalau anak yang taat langsung bertindak, diperintah apa saja langsung melakukannya. Tapi kalau anak yang bandel, anak yang bodoh, matur pada bapaknya, lah upahane endi Pak? Jadi mereka minta upahan. Nah, ya, maka kita dilatih ya, kita beribadah itu semata-mata mencari ridho Allah, tidak mencari pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul asyiru, bab yang ke-10 fi fadilatil jumu'ati, ing dalem fadilahe salat Jumat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul ayami yaumul jum'ati. Rasulullah bersabda bahwa sayyidul ayam, bendarane dina, tuannya hari itu hari Jumat. Maka kalau di Timur Tengah khususnya di Arab Saudi, hari Jumat itu dijadikan hari prei, itu ya. Yaumul utlah, hari libur. Karena apa? Yaitu kesempatan untuk melakukan ibadah hari Jumat. Kesempatan untuk melakukan ibadah. Nah itu. Untuk melakukan ibadah. Contoh soal orang yang menjalankan, orang yang pergi Jumatan. Orang yang pergi Jumatan itu diklasifikasi menjadi 5 golongan. Nah, diklasifikasi menjadi 5 golongan. Jadi orang yang datang pergi Jumatan yang pertama sampai dengan imam khotib naik mimbar itu diklasifikasi menjadi 5. Yang pertama seperti orang yang korban unta. Seperti orang yang korban unta. Jadi tidak orang yang masuk masjid pertama, ndak, yang kedua, ketiga, keempat, berarti hanya 5. Nah, yang ngono ganjarane ya dikai wong 5 tok, yang lebihnya tidak. Nah, itu dalam keterangan diklasifikasikan menjadi 5 bagian. Yang bagian pertama, orang yang pergi Jumatan yang masuk pada golongan pertama, dia mendapatkan keutamaan seperti orang yang korban unta. Masuk pada yang kedua. Masuk yang kedua. Kalau masuk yang kedua, pada gelombang yang kedua, mereka mendapatkan keutamaan seperti orang yang korban sapi. Seperti orang yang korban sapi. Kemudian bagi orang yang masuk pada gelombang yang ketiga, mereka mendapatkan keutamaan seperti orang yang korban kambing. Nah, ini. Kemudian orang yang masuk kategori gelombang yang keempat, mereka tidak, di dalam hadis diterangkan tidak korban tapi sedekah. Sedekah jago, gitu ya. Orang yang masuk gelombang keempat itu mendapatkan keutamaan seperti orang yang sedekah jago. Kemudian masuk gelombang terakhir, yaitu gelombang kelima, mereka mendapatkan keutamaan seperti orang yang sedekah telur. Nah, kalau telurnya banyak ya mendingan. Kalau telurnya telur puyuh itu ya. Nah, ini diklasifikasi menjadi 5. 5. Ini keutamaan dari sholat Jumat bagi mereka yang bisa masuk sebelum khotib naik mimbar. Tapi kalau khotib sudah naik mimbar, buku catatan malaikat ditutup, mereka sudah tidak masuk kategori 5 tadi. Sudah tidak masuk klasifikasi yang 5. Kalau di Indonesia ada sebagian yang memanfaatkan hari Jumat itu libur. Kalau di madrasah-madrasah di pedesaan itu masih banyak
yang memanfaatkan Jumat itu libur, itu di pedesaan desa. Tapi kalau di perkotaan itu liburnya hari Ahad. Ini permasalahannya apa? Ya tadi mereka masih diberikan kesempatan untuk memanfaatkan hari Jumat itu untuk beribadah sebanyak mungkin, mendapatkan keutamaan, terutama bagi orang yang ingin mendapatkan keutamaan seperti orang yang berkorban unta. Mereka paling tidak harus berangkatnya harus yang pagi, paling tidak jam 10. Nah, kalau kantornya masih kerja, ya tidak bisa, tidak dapat. Jadi maka kalau di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, Saidul Ayam hari Jumat itu jadi hari libur Yaumul Utlah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man igtasala yaumal jum'ati kufirat anhu dzunubuhu wa khotoyahu. Barang siapa yang mandi hari Jumat, maka dosanya dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mandi, otomatis mandinya ya mandi ke semuanya, ya mandi sampai keramas rambut dan semuanya, seluruh badan dikenakan air. Itu kalau mandinya tidak membasuh rambut, nah itu maksudnya mandi tidak membasuh rambut mendapatkan kesunatan, tapi sunatnya sunat kebersihan at-tandif. Nah itu wa qala sallallahu alaihi wasallam inna yaumal jumu'ati wa lailataha arba'atun wa isruna sa'atan ya'tikullahu fi kulli sa'atin minha sitami'ati alfi atikin minan nar. Inna yaumal jumu'ati wa lailataha arba'atun wa isruna sa'atan. Sesungguhnya sehari semalam itu ada 24 jam. Ya'tikullahu fi kulli sa'atin mi'a sita mi'ati alfi atikin. Tiap hari ini pada hari Jumat, ini pada khusus pada hari Jumat, tiap 1 jam Allah membebaskan 600.000 atikin, gitu ya, minanar, orang yang dibebaskan dari neraka. Jadi tiap 1 jam Allah membebaskan ada 600.000 orang dibebaskan dari neraka, kan gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tarokal jumu'ata min ghairi udhrin falyatasaddaq bidinarin fa ilam yajid fa binisfi dinarin. Man utai sapane wong iku taroka tinggal sopan al jum'ata ing jum'atan min ghairi udhrin tanpa udzur falyatasaddaq bidinarin, maka bersedekahlah dengan 1 dinar. 1 dinar itu nilainya itu kalau dirupiahkan itu kira-kira 2 juta. Nah, kira-kira 2 juta. Fa illam yajid fa binisfi dinarin. Apabila tidak menemukannya, maka bersedekah dengan 1/2 dinar. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat Jumat itu memang sangat penting sekali. Karena di dalam sholat Jumat itu, 1, bertemu dengan saudara-saudaranya. Bertemu dengan saudara-saudaranya. Nah, itu. Yang kedua, mendapatkan nasihat dari khotbah itu. Yang ketiga, mendapatkan pahala dari sholat jamaah. Mendapatkan sholat dari jamaah. Itu hikmah dari sholat Jumatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka salasa jumain tahabunan biha toba Allahu ala qalbihi. Man utai sapane wong taroka iku tinggal soman salah sajumain
ing telung Jumatan tahunan krana ngentengake biha kelawan Jumatan toba Allahu ala qalbihi, Allah ngecap atine. Jadi orang yang tidak melakukan Jumatan sampai 3 kali, kalau dalam hadis yang lain itu berturut-turut, ini ya, karena males nyepelekke toba Allah ala qalbihi, atine dicap jadi ati sing munafik. Dalam hadis yang lain atine dicap jadi atine wong sing munafik. Nah ini, jadi orang yang tidak melakukan Jumatan 3 kali karena menyepelekke tahabunan, males, nah itu Allah Subhanahu wa taala ngecap atine wong mau dicap dadi wong munafik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ayo man taraka salasa jumu'atin min ghairi udrin kataballahu minal munafikina. Man utai sapane wong iku taroka tinggal sapa wong salah sajumuatin ing 3 Jumatan. Min ghairi udrin, saking tanpa udzur. Nah ya, tanpa udzur. Karena udzurnya Jumatan itu ya banyak. Ya, termasuk hujan, termasuk orang yang buta, yang tidak ada yang nuntun. Ada cerita suatu saat Ummi Maktum itu sowan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummi Maktum itu orangnya buta, matur kepada Nabi, Rasul, saya orang buta, apakah saya ini wajib Jumatan atau tidak? Apakah saya ini wajib Jumatan atau tidak? Nabi menjawab tidak. Terus Ummi Maktum pulang. Ora antara adoh ditimbali Rasulullah. Ummi Maktum, wajibat lakal Jum'ah, wajib atas kamu melakukan Jumatan. Ya ini, kalau pertama tadi mengatakan Rasulullah mengatakan tidak wajib Jumatan, tetapi Rasulullah menyusul pada waktu Ummi Maktum itu sudah keluar, Rasul mengatakan wajibat lakal Jum'ah, wajib bagi kamu melakukan Jumatan. Kemudian orang-orang ahli fikih menyimpulkan bahwa orang yang buta itu apabila tidak ada yang menuntun, jelas mereka tidak wajib Jumatan. Tetapi kalau ada yang menuntun untuk melakukan pergi ke masjid, maka wajib, walaupun buta, mereka wajib untuk melakukan Jumatan. Lah ini saking pentingnya sholat Jumatan ini seperti itu. Terima kasih. Semoga walaupun hanya sedikit, semoga ada manfaatnya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.